Tapi yang jadi pertanyaan itu, apakah ini memang murni PSI ingin menjadi partai yang beda dan terbuka, memang benar-benar terbuka dalam artian sebenarnya, atau justru ini hanya kalau bisa dibilang gimmick politik PSI aja untuk mencari perhatian dan sebagainya gitu kan? Kalau misalkan voters, ya kan, atau yang ingin menjadi voters, kan ini masih ada waktu nih untuk mereka mendaftar. Kalau misalkan mereka masih tidak yakin dengan proses ini, atau dengan gimmick yang tadi disampaikan, seolah-olah ini gimmick, daftar aja jadi kader PSI buat KTA, berbondong-bondong, ya kan, kami tunggu. Nanti akan diverifikasi. PSI labelnya mungkin yang dibilang super TBK, tapi ya pasti tetap ada pengaruh Pak Jokowi untuk mengarahkan kemana arah partai ini gitu. Bahkan sampai ada yang mungkin mengarahkan siapa yang akan jadi ketumnya, ya tetap orang-orang itu aja. Terus apa bedanya dengan partai lain? Makanya kami menyampaikan bahwa PSI partai Jokowi, karena Jokowi ini menurut kami figur yang memang out of the box dalam konsep, termasuk partai super TBK ini kan idenya Pak Jokowi. Dan PSI sendiri hari ini mengutamakan apa? Popularitas kah? Karena untuk mengejar target kemarin tahun lalu kan tidak lolos kan? Ya. Popularitas kah? Atau kemudian hari ini menyerahkan sepenuhnya kepada kader memilih siapa yang akan mereka tentukan untuk menjadi ketum? Langkah-langkah strategi selanjutnya. Karena memang yang paling penting adalah kami bisa masuk ke Senayan. Tentu dengan kursi yang lumayan, walaupun sekarang sudah 0 ya. 0 threshold, tapi kan kita tidak tahu nanti apakah ada perubahan lagi atau tidak kan. Siapa tahu nanti dinaikkan ya kan, jadi 5% misalkan atau 6% ya kan. Tentu akan menjadi tugas yang sangat berat. Makanya itu kami fokus di dalam dulu. Bung apa bro ya? Bro Wiryawan. Bro Wiryawan. Terima kasih bro, udah datang lagi nih ke sini, ke tempat yang ya kalau bisa dibilang cukup sangat-sangat sederhana. Tapi isu yang dibahas tentu juga bukan isu yang sederhana lah. Kalau kita mendatangkan seorang jubir PSI, tentu kami ingin banyak sekali bertanya soal isu terakhir hari ini, terutama terkait dengan tanggal 13 kemarin. Ini kan kita ngambil syutingnya tanggal 15, yaitu 2 hari yang lalu. PSI mengumumkan secara resmi ya pendaftaran calon ketua umum. Ini menurut saya sesuatu yang bisa dibilang cukup unik karena jarang dilakukan oleh partai-partai yang lain. Katanya di pendaftaran ini secara terbuka, setiap anggota punya kesempatan yang sama, bukan begitu? Kemudian sistemnya katanya one man one vote. Nah, itu yang kemudian menjadi cukup unik untuk kita bahas dan kita tanyakan lebih dalam hari ini. Nah, kemarin PSI dengan tegas mengklaim bahwanya mereka PSI menggunakan sistem one man one vote dalam pemilihan. Ini berarti semua anggota punya hak pilih. Semua anggota penuh. Semua anggota punya hak pilih. Dan dengan dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Teknisnya gimana nanti kalau misalnya pakai sistem gini? Kan ini banyak ya sampai ke daerah-daerah. Gimana memfasilitasi anggota sebanyak itu? Kan partai-partai lain kan kalau nggak salah nggak ada yang pakai seperti itu kan? Tidak ada. Gimana teknisnya, Bung? Bro? Makanya saya sampaikan bahwa sekarang kita ini kan sedang dalam tahapan pemilihan raya. Tahapan pemilihan raya PSI. Jadi hari ini kita sedang menginventarisir jumlah kader kita. Jumlah kader kita, kalau data yang di KPU kita punya kader itu 280.000 sekian. Itu yang kita blast. Kita WA blast, kita konfirmasi mereka. Apakah masih menjadi kader PSI? Kemudian yang kedua kita tanya, kalau nanti di bulan Juli kita akan mengadakan pemilu raya, apakah berkenan menjadi pemilih atau tidak? Nah, itu kan tersaring nanti itu mana yang tidak balas WA, mana yang balas WA, mana yang bersedia menjadi pemilih. Nah, inilah tahapan pemilihannya. Ini berat juga ya? Ya memang berat. KPU ya? Tugas KPU kita akan memverifikasi ya kan. Dan nanti di akhir kita akan mengumumkan daftar pemilih raya. Kita akan tetapkan berapa jumlahnya. Misalnya 100.000 katakanlah seperti itu. Berarti atau itu mungkin 150.000 misalkan. Itu nanti yang akan berhak memberikan hak suaranya di saat pemilu raya. Gitu. Di saat pemilihan raya pada sebelum kongres, dan nanti kita akan berikan waktu seminggu untuk mereka vote di platform. Kita akan sediakan platform,
Online. Online. Oke. Jadi disitulah nanti mereka kan vote di situ. Mereka kan pilih siapa yang menurut kader-kader kita yang berhak menjadi pimpinan di PSI ini, menjadi ketua umum di PSI. Begitu. Ada juga pertanyaan gini nih. Kalau itu kan teknisnya ya. Ya. PSI juga sering bilang ini juga sistem terbuka itu. Kalau sistemnya apa jaminan bahwa proses pemilihan ini bisa terbuka dan tidak diarahkan ke figur tertentu kan itu kan? Ya. Karena kan kita tahu kan ya hampir semua partai itu punya lingkaran kekuasaannya. Ya. Sehingga pasti ada pihak-pihak itu yang akan mempengaruhi kemana arah figur yang akan dipilih dan sebagainya. Itu gimana tuh? Menjamin itu? Kami nanti akan bentuk pengawas eksternal. Eksternal ini dari luar. Independen. Independen. Oke. Dan nanti kami akan coba berkomunikasi dengan ahli IT, kemudian ahli politik, kemudian satu lagi terkait dengan figur yang anak-anak muda yang berpengaruh lah. Yeah. Supaya 3 atau 4 atau 5 mungkin figur yang nanti kami akan coba komunikasikan, dan mereka ini nanti yang akan menjadi pengawas. Pengawas eksternal supaya menjamin bahwa proses demokratisasi yang kita lakukan di PSI ini benar-benar transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, sesuai dengan asas partai terbuka itu, asas partai super terbuka itu. Seperti BK ya kan, supaya nanti masyarakat juga mengetahui, ya kan? Dan kita benar-benar mau membuka bahwa partai ini tidak ada yang mau kita sembunyikan. Dalam proses demokrasi pemilihan raya PSI ini begitu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi publik, beberapa pihak memang mungkin menyambut baik ya kalau misalnya ada sistem partai seperti ini yang terbuka dan lain sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan dan menghilangkan stigma ya, kalau bisa dibilang stigma partai itu milik orang-orang tertentu kan gitu. Tapi yang jadi pertanyaan itu, apakah ini memang murni PSI ingin menjadi partai yang beda dan terbuka, memang benar-benar terbuka dalam artian sebenarnya, atau justru ini hanya kalau bisa dibilang gimmick politik PSI aja untuk mencari perhatian dan sebagainya gitu kan? Kira-kira gimana itu, Bung, menanggapi itu? Kalau menurut saya balik lagi bahwa hari ini PSI ini kan kita buka nih, kita open bidding lah istilahnya, siapa yang berhak menjadi ketua umum kan? Kalau misalkan voters, ya kan, atau yang ingin menjadi voters, kan ini masih ada waktu nih untuk mereka mendaftar. Kalau misalkan mereka masih tidak yakin dengan proses ini, atau dengan gimmick yang tadi disampaikan, seolah-olah ini gimmick, daftar aja jadi kader PSI buat KTA, berbondong-bondong, ya kan, kami tunggu, nanti akan diverifikasi, masuk. Kalau mungkin ada figur-figur tertentu yang dirasa cocok, yang dirasa layak, silakan diusulkan, silakan disampaikan, karena partai ini memang sudah, ini inklusif ini. Menerima semua. Kita akan terima semua. Bahkan untuk voter sekarang bukan hanya kader, yang belum jadi kader sekarang silakan jadi kader. Kita akan berikan ruang untuk mereka pilih. Jadi kurang terbuka apa lagi, ya kan? Pun misalnya kalau misalnya ada orang yang baru daftar kader dan diverifikasi sudah jadi anggota, bisa mungkin maju sebagai calon ketua umum. Bisa. Kan ada kriteria dan syarat yang harus dipenuhi nanti itu sebagai calon. Salah satunya harus didukung oleh 5 DPW. Ini kan sebagai representatif, ya kan? Nggak boleh juga nggak ada yang dukung. Hanya hanya perorangannya yang maju, ya kan? Dan jadi harus dibuktikan dengan itu 5 DPW, kemudian nanti 20 DPD. Nah, itulah yang nanti akan menjadi syarat utama. Selain mereka kader, kemudian itu yang paling penting juga. 5 DPW, 20 DPD. Nah, kalau kita bicara ke sistem terbuka nih ya, kita menyinggung sistem terbuka tadi kan, kalau kita bandingkan atau ya samakan dengan konsep korporasi lah bisa bilang. TBK ini kan memang benar-benar terbuka, bisa diakses umum, semuanya bisa terlihat transparan. Pun korporasi yang bersifat TBK kita lihat laporannya dan sebagainya. Apakah PSI akan seperti itu? Apakah PSI bersedia kemudian untuk pencatatan keuangannya, laporan keuangannya, atau hanya dalam konteks pemilu raya ini saja yang terbuka? Kita akan bertransformasi ke semua. Jadi ciri-ciri partai TBK kan salah satunya itu keterbukaan. Termasuk laporan keuangan, jumlah kader. Itu PSI bakalan kita akan lakukan itu. Kita akan ke arah sana. Kita kan sudah mulai nih ketua umumnya sekarang, ya kan.
Nah, pasca ini kita akan ke laporan keuangan, kita akan ke laporan jumlah kader, termasuk isu-isu strategis apa nanti kita akan buka. Bahkan mungkin di saat-saat yang memang sifatnya urgent nanti kita akan buka floor begitu, supaya musyawarah kader. Jadi kader yang menentukan itu. Apa hasil musyawarah kader? Nah, itu yang akan kita jadikan keputusan di DPP. Oh, kayak jadinya kayak sistem Bro kan dulu kan jadi ketua organisasi ya. Mungkin mirip-mirip ke situ ya jadinya. Ya mungkin dalam beberapa hal ya, tapi tidak semua kan. Tidak semua. Karena sudah ada beberapa contoh kayak partai-partai di luar negeri itu kan sudah banyak tuh, kayak Partai Piret, kemudian ada Itu dengan sistem yang sama? Sama. Terbuka? Mereka terbuka. Bahkan mereka mengambil keputusan itu dia floorkan tuh. Oh, itu yang sempat kemarin diperdebatkan ya, bahwa nggak ada partai yang pakai sistem terbuka ini gitu. Akhirnya kemudian kemarin kalau nggak salah Bro bantah itu ada. Iya. Dan menggunakan itu, dan kadernya semua musyawarah. Misalkan harus voting nih, mereka voting tuh. Voting semua. Dan dilibatkan semua kader. Dan dilibatkan semua melalui platform itu. Oke. Nah, itu yang dilakukan di beberapa negara maju ya. Oke. Apakah nanti itu nggak lebih berat? Apakah itu jadi tantangan tersendiri nanti? Misalnya kalau kita kan tahu kan partai-partai besar yang hari ini ada di Indonesia kan belum menggunakan sistem seperti itu. Pasti ada alasannya. Salah satunya itu tadi. Mungkin berat dalam prosesnya. Kemudian ya kalau kita bilang dalam tanda kutip mungkin ada sekelompok tertentu yang tidak mau kemudian partai ini seperti itu. Apakah nanti PSI tidak merasakan tantangan yang tadi itu berat dalam prosesnya tadi itu, mau menentukan pemilih aja harus verifikasi, blast WA dan sebagainya. Kalau partai lainnya udah dari DPW udah selesai. Ya, DPW, gitu kan? DPD kan mereka udah selesai. Kalau PSI nggak ngerasa berat nanti ngurus sistem seperti itu? Ya kalau kita tidak mau mulai, kapan mau kita berubah kan? Makanya biar kami yang mulai, biar PSI yang mulai, kita coba mulai. Ini kan hal baik, ya kan? Ini kan hal baik, dan kita berharap semoga partai-partai lain juga bisa melakukan ini. Gitu. Dan kami akan coba. Kalau berat ya pasti berat. Apalagi untuk memverifikasi jumlah ratusan ribu anggota ini kan nggak gampang. Dalam waktu yang sedemikian singkat. Dan ya pasti kan? Butuh anggaran juga itu. Oh iya, dan kami lakukan dengan semaksimal mungkin di PSI ini. Sehingga benar-benar terbuka itu benar-benar ada gitu. Karena kami nggak mau diragukan lagi. Karena sebelumnya kan banyak yang meragukan ini kan. Iya. Politisi-politisi lah, apa segala macam, pengamat dan semua banyak yang meragukan bagaimana konsepnya. Makanya sekarang ikuti tahapan yang kita lakukan di PSI. Gitu. Nah, ada juga gini, nyinggung pengamat tadi yang udah menanggapi terkait dengan sistem terbuka yang kemudian banyak diragukan itu. Ini ada statement yang sempat juga saya baca di beberapa media bahwa hari ini kan ketumnya Mas Kaisang Pangarep yang sering diidentikan dengan juga Pak Jokowi di situ. Dan PSI juga menggunakan tagline PSI Partai Jokowi kan. Nah, ada isu begini. Apa tanggapan seperti ini? PSI labelnya mungkin yang dibilang super TBK. Tapi ya pasti tetap ada pengaruh Pak Jokowi untuk mengarahkan kemana arah partai ini gitu. Bahkan sampai ada yang mungkin mengarahkan siapa yang akan jadi ketumnya. Ya tetap orang-orang itu aja. Terus apa bedanya dengan partai lain? Bagaimana menanggapi itu? Kami menganggap Pak Jokowi ini kan sebagai figur yang memang patut kami teladani di PSI. Makanya kami menyampaikan bahwa PSI Partai Jokowi. Karena Jokowi ini menurut kami figur yang memang out of the box dalam konsep, termasuk partai Super TBK ini kan idenya Pak Jokowi. Sebelumnya. Beliau melemparkan ide ini, ya kan. Nah, dengan cepat kami akan tangkap, ya kan. Dan sekarang kami sudah tangkap ide ini. Begitu. Terlepas penilaian publik bahwa Pak Jokowi ini memang presiden 2 periode. Siapa yang tidak mau Pak Jokowi berada dalam barisannya, terutama partai politik. Nah, makanya ide, konsep, gagasan yang beliau utarakan, ya tentu kami akan tetap dengar. Dan kami akan jalankan semaksimal mungkin. Karena kami pikir apa yang disampaikan beliau ini out of the box itu. Dan tidak ada partai-partai lain yang mungkin berani mengambil sikap seperti PSI itu. Tapi kesannya itu ya, maksudnya kesan yang muncul apakah nanti bagaimana PSI kemudian menanggapi kesan yang akhirnya memunculkan pengaruh Pak Jokowi dalam PSI yang sedang menggalakkan konsep partai super TBK. Kalau kemudian
masih ada pengaruh Pak Jokowi, bagaimana sistem terbuka ini bisa berjalan gitu loh. Maksudnya kan Pak Jokowi kan dianggap, apalagi ada ketumnya Kaisang kan, anaknya beliau. Nah, kesan publik itu bakal muncul, partainya aja kesannya seperti BK, tapi tetap aja nanti akan diarahkan. Ini yang bakalan boleh maju, ini yang bakal boleh maju, seperti itu. Gimana nanggapin itu, Bro? Bagaimana memisahkan itu dulu? Kalau menurut saya, persepsi publik ini kan pasti bermacam-macam, ya kan? Salah satunya seperti yang Bung sampaikan tadi. Dan kami menanggapi itu sebagai sebuah tantangan bagi kami. Tantangan bagi kami di PSI dan pengurus di dalam. Bagaimana nanti kami membantah itu semua? Bagaimana nanti kami membuktikan bahwa tidak semua, tidak 100% bahwa yang disampaikan, yang diarahkan oleh Pak Jokowi itu dilaksanakan oleh PSI. Tapi kami juga melihat apa gagasan, ide yang disampaikan beliau, baik nggak untuk partai, bagus nggak untuk partai. Tadi tetap yang mengutamakan sistem yang memang mau dibuat, terlepas dari kemudian ada ide-ide yang kemudian bisa diambil dari Pak Jokowi itu. Iya, kami tetap akan mengakomodir jika ide itu memang bagus, jika ide itu memang bermanfaat untuk partai, tentu kami akan terima, ya kan? Kemudian tadi balik lagi, kalau misalkan ada hal-hal tertentu kemudian diarahkan, misalkan ini partai ini milik ke keluarganya Pak Jokowi misalnya. Ya, bicara soal dinasti mungkin. Ya, kami sampaikan bahwa dengan kita membuat partai super terbuka, publik juga bisa menilai. Makanya hari ini kan kita buka nih benar-benar nih yang di dalam. Ayo berkompetisi. Siapa yang berani maju? Ya, bahkan kemarin ada Pak Jokowi ya disinggung mau maju ketum nggak ketum PSI. Iya, nanti kan juga siapa tahu nanti Pak Jokowi yang mendaftar ya kan sebagai calon ketua umum PSI ya kan kita tidak tahu juga ya kan. Dan saya pikir kalau Pak Jokowi yang maju tidak sulit untuk beliau untuk bisa mendapatkan 5 rekom dari DPW, kemudian yang 20 atau 30 DPD tersebut begitu. Iya kan statementnya kemarin kalau saya maju nanti yang lain mundur itu. Ya, makanya kami buka, ayo gitu loh. Tapi harus dikonsolidasikan dulu kekuatannya supaya memenuhi syarat sebagai calon. Nah, kan? Satu pertanyaan simpel nih dari ini soal pemilihan ketua umum. Hari ini PSI kan menggunakan sistem terbuka. Ya. Nah, ketum sendiri kan Mas Kaisang ini kan sering dianggap sebagai orang yang tidak terlalu menjalankan kaderisasi politik di partai manapun dan menjadi ketua umum di PSI. Entah pertimbangan seperti apa kan itu kan urusan internal PSI kan begitu. Tetapi ada pertanyaan, apakah kemudian nanti Mas Kaisang sebagai ketum menjamin proses ini berdasarkan meritokrasi, artinya bukan berdasarkan popularitas aja untuk kemudian menentukan siapa yang akan menjadi ketua umum. Dan PSI sendiri hari ini mengutamakan apa? Popularitas kah? Karena untuk mengejar target kemarin tahun lalu kan nggak lolos kan? Ya. Popularitas kah? Atau kemudian hari ini menyerahkan sepenuhnya kepada kader memilih siapa yang akan mereka tentukan untuk menjadi ketum? Ya, kami hari ini membuka partai ini selebar-lebarnya, terkhusus untuk kader. Jadi demokrasi yang terjadi di dalam ini, kami hidupkan benar-benar hidup ini, sehidup-hidupnya. Tadi disinggung persoalan sebelumnya bagaimana Mas Kaisang, ya kan? Hari ini beliau mendukung proses open bidding lah istilahnya dalam bursa pencalonan ketua umum, dan beliau mendukung itu. Mari berkompetisi. Mari siapa yang dipikir oleh kader ini layak untuk memimpin PSI, bila perlu rebut begitu loh. Supaya iklim demokrasi di dalam ini hidup. Apalagi dengan sistem one man one vote ini kan, satu pemilih satu suara. Ini kan membuktikan bahwa tidak ada perbedaan antara pengurus DPP, pengurus DPW, pengurus DPC, pengurus DPD, dan kader biasa. Haknya sama. Gitu. Dan ini akan melegitimasi nanti ketua umum yang terpilih dalam kongres ini. Karena representatif kader. Entah itu nanti menangnya hanya 2 atau 3 suara, tidak ada masalah. Tapi ini kan
bentuk komitmen kader, memberikan mandat dan tanggung jawab kepada calon ketua umum ini begitu. Oke. Nah, sistem seperti ini itu apakah bentuk koreksi dari sistem sebelumnya yang menyebabkan kemudian PSI bisa dibilang belum bisa tembus parliamentary threshold yang mungkin hari ini ya udah nggak ada lagi kan? Iya. Apakah itu bentuk koreksi atau memang ada motivasi lain kenapa kemudian menggunakan sistem ini, sistem terbuka seperti ini? Ya. Apakah kemudian hanya ingin ya kalau kita bicara ideal sering diungkapkan oleh PSI ingin mengoptimalkan keterlibatan anak muda dalam politik, khususnya kader-kadernya, atau ini justru menjadi sebuah koreksi akibat kemarin di pemilu 2024 bisa dikatakan gagal menembus parliamentary threshold? Ya, tentu ide, konsep, gagasan ini kan pasti ada target yang harus kita capai ya dari apa yang kita sampaikan ini. Ini pertama, kita ingin memberikan pendidikan politik kepada generasi muda, anak-anak muda yang ada di Indonesia, bahwa partai politik ini ada yang berbeda. Dari yang lain. Dari sekian banyak warna ini kan ada yang berbeda. Ya ini PSI. Kami memberikan ruang bagaimana bereksplorasi di dalam, termasuk dalam pengambilan keputusan partai. Kami akan libatkan kader-kader. Karena hari ini kan kecenderungan pemilih di Indonesia ini kan agak apatis ini, pemilih-pemilih muda. Kelompok-kelompok terdidik, entah itu mahasiswa, pelajar, itu kan cenderung mereka ini kan apatis dalam politik. Makanya kami mau berikan ruang yang berbeda untuk mereka bereksplorasi, untuk bisa melihat bahwa partai politik ini tidak hanya dimiliki oleh kelompok tertentu, tidak hanya diatur oleh kelompok tertentu, tidak hanya diorganize oleh skup-skup tertentu, tapi oleh seluruh kader, oleh seluruh anggota yang berada di dalam keluarga besar PSI. Nah, itu yang coba kita ini. Ini kan bagian dari market ya kan. Pasar. Siapa yang bisa menguasai pasar, dia yang akan memenangkan perdagangan itu nanti. Nah, makanya kami melihat bahwa ini adalah peluang yang belum pernah ada, yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Maka ini coba kita tawarkan. Apalagi PSI ini kan partainya anak muda, dan hari ini bagaimana anak-anak muda ini bisa melirik ini. Lihat aja dulu, gitu. Kami sih mengajak lihat aja dulu, proses aja dulu. Kalaupun nanti tidak benar ya silakan pilih masing-masing. Jadi apa namanya? Sekali lagi ya, ini bukan sekedar branding aja atau tidak. Enggak ya? Tidak hanya branding ya. Kami melihat bahwa ini ada konsep, ide dan gagasan yang bagus untuk kita perbaiki. Memang ada ide yang perlu memang diimplementasikan PSI. Terlepas dari itu nanti berhasil atau tidak kan begitu? Ya, pasti akan ada beberapa koreksi nanti sepanjang kita akan menerapkan konsep ini. Dan tentu kami juga terbuka kritik, saran, masukan dari halayak yang banyak, dari masyarakat, dari publik. Kami akan terima itu untuk kami perbaiki. Mana yang kurang kami akan perbaiki begitu. Iya, karena ini kalau bisa dibilang ini kan salah satu sistem yang bisa dibilang sangat baru lah di Indonesia dalam sistem kepartaian. Sehingga untuk memulainya ya akan pasti ada tanggapan dan sebagainya. Ya kesan-kesan tadi, ada yang bilang ini gimmick, kemudian ada yang bilang ini sekedar branding, kemudian ada yang bilang ya labelnya aja TBK, tapi toh di dalamnya seperti apa gitu kan. Itu tanggapan yang muncul. Entah itu memang karena konteksnya politik atau konteksnya keraguan, benar-benar ragu gitulah. Publik itu melihat bahwa sistem ini memang karena baru sehingga masyarakat itu ragu apakah bisa, benar nggak? Karena memang kesannya kalau kita melihat partai sebelum-sebelumnya kan ya publik sudah melihat partai ini milik si ini kan begitu. Nah kemudian hal itu pun akhirnya melekat juga ke partai yang lain termasuk PSI milik keluarga Pak Jokowi gitu misalnya kan. Nah hari ini kemudian PSI membuka sistem yang super TBK ini, jadi kan publik cukup ya bisa dibilang kaget lah, kok bisa, kok mau, ada apa kan begitu. Itu wajar lah misalnya. Terus bagaimana PSI melihat ini, sistem ini berpengaruh? Kita kan kalau partai kan tetap bicara politik dan pemilu ya kan. Apakah kemudian sistem ini akan berpengaruh dalam jangka panjang, khususnya dalam nanti pemilu 2029? Ya, makanya kami bilang di awal bahwa ini bagian dari bagaimana hari ini kami membranding partai. Kami ini kan coba branding ini partai ini. Kalau branding ini berhasil, tentu market yang kita target, anak-anak muda khususnya,
pasti akan melirik PSI. Itu pasti. Berarti ini bagian dari strategi? Bagian dari strategi kita untuk menggait itu. Makanya kami bilang, amati aja dulu. Kalau memang dirasa oke, dirasa cocok, baru bergabung misalnya. Gitu. Diamati saja dulu. Dan kami akan coba untuk kami sampaikan kepada masyarakat luas, kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa PSI ini serius. Kami akan buka, benar-benar kami buka. Dan kita akan menjadi satu partai yang mungkin satu-satunya sementara ini di Indonesia. Kan kita tidak tahu nanti. Misalkan ada partai lain yang memiliki misalnya bagus ini kan, berhasil nih kita gain market ya kan. Kalau sekarang mungkin masih belum. Karena kita baru memulai. Tapi kan kami masih punya tahapan ini. Ya kan, pasca ini kami akan susun pengurus, kemudian nanti akan kami branding lagi setahun 2 tahun sampai 2029. Untuk kami tentukan nanti berhasil dan tidaknya untuk tembus ke Senayan sebagai indikator keberhasilan partai politik tentunya. Terus target yang lebih tinggi ada Kak? Misalnya nih, anggap saja misalnya ketumnya tuh maju sebagai calon RI1 atau RI2 lah 2009 itu ada nggak ke situ arahnya? Sementara di diskusi kami di dalam dengan Mas Ketum, dengan beberapa pengurus yang lain, bahwa memang kami akan perbaiki partai ini dulu. Fokus ke internal. Fokus ke internal. Jika kaki-kaki partai ini nanti sudah kuat, nah barulah kita pikirkan langkah-langkah strategi selanjutnya. Karena memang yang paling penting adalah kami bisa masuk ke Senayan. Tentu dengan kursi yang lumayan, walaupun sekarang sudah 0 ya. 0 threshold, tapi kan kita tidak tahu nanti apakah ada perubahan lagi atau tidak kan. Siapa tahu nanti dinaikkan ya kan, jadi 5% misalkan atau 6% ya kan. Tentu akan menjadi tugas yang sangat berat. Makanya itu kami fokus di dalam dulu. Kami benahi dulu yang di dalam. Apa yang kurang kaki-kakinya, kalau kaki-kaki ini kita sudah kuat, kalau pengurus kita sudah bisa sampai ke tingkat desa, bahkan sampai ke tingkat dusun, RT, RW, itu akan lebih kuat lagi. Dan kita akan siap bertempur di 2029. Sementara hari ini kami akui kaki-kaki kami ini belum kuat. Nah, makanya kami hari ini fokus ke situ dulu. Kami tidak berbicara langkah strategis yang lebih jauh. Misalkan untuk menjadi calon presiden atau untuk mendapatkan jabatan-jabatan di eksekutif dan lain-lain. Tapi kami benar-benar untuk fokus ke dalam. Kan kita juga melihat ya, PSI itu apa dari pemilu 2019 ke 2024 kan kalau bisa dilihat itu ada sedikit kenaikan kalau nggak salah ya. Ada kenaikannya, naik suaranya meskipun masih belum bisa menembus ambang batas ambang batas. Gitu. Berarti kalau misalnya nanti anggaplah kemungkinannya nanti di 2029 ambang batas itu dibuat tetap sama. Kalau naik kayak agak sedikit kurang memungkinkan ya, karena memang kan banyak yang protes justru dengan ambang batas yang segitu gitu kan. Salah satunya alasan kemudian ambang batas itu dihapuskan karena dianggap terlalu membatasi. Gitu. Jadi kemungkinannya naik. Anggap aja nanti misalnya jadi 3,5% lah, anggap misalnya ambang batasnya. Yakin PSI bisa lolos? Ya, kami sangat yakin karena hari ini kami sedang memperbaiki kekurangan-kekurangan. Kami kan sudah ikut 2 pemilu. Jadi 2 pemilu ini kan sudah sebagai pembelajaran yang cukup bagi kami. Dan yang ketiga kalinya ini kan kita sudah tahu kekurangan kita ada di mana, kemudian kelebihan kita ada di mana, dan tentu kekurangan ini yang harus kita lengkapi. Salah satu strateginya adalah dengan sistem terbuka ini. Dengan sistem terbuka, kita berikan ruang supaya publik juga percaya, gitu loh. Supaya masyarakat banyak juga percaya bahwa memang benar PSI ini dimiliki oleh seluruh anggota. Tidak dimiliki oleh 1 atau 2 atau 3 atau mungkin kelompok tertentu di dalam yang punya kewenangan penuh untuk mengatur partai. Terlepas dari visinya PSI Partai Jokowi. Ya, kami itu kan tagline ya kan? Ya, tagline. Bukan visi. Itu kan tagline, maaf. Itu kan tagline PSI Partai Jokowi. Tapi ke depan juga kita juga bisa merubah suatu saat tagline itu kan nggak mutlak gitu loh. Tapi karena hari ini kami melihat Pak Jokowi adalah panutan kami, figur kami, ya itu merupakan kebanggaan kader. Dan itu kan aspirasi kader untuk kita buat tagline itu. Gitu. Nanti misalkan kader mengusulkan yang berbeda ya kita akan terima. Iya, itulah esensi sistem terbuka kan begitu. Iya, betul. Oke, terima kasih Bung lagi, Bro. Iya. Bro Wir, karena terbiasa ya di organisasi sering manggilnya Bung Tung gitu. Aman. Oke. Satu statement Tum.
bro, untuk kemudian publik soal apa namanya sistem terbuka ini, supaya tidak lagi ada keraguan, kemudian menganggap ini gimmick dan lain sebagainya. Silakan. Ya, kami mengajaklah seluruh masyarakat Indonesia, cobalah untuk melihat PSI hari ini. Kami sedang memulai hal baru, kami sedang memulai hal yang tidak pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia. Oke. Coba lihat, coba amati, coba cermati. Oke. Dan kami komitmen untuk berbenah, komitmen untuk membuka partai ini selebar-lebarnya untuk masyarakat Indonesia. Dan kami sangat optimis apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari partai PSI khususnya untuk bisa merubah iklim demokrasi yang ada di Indonesia. Sistem perpolitikan kita yang ada di Indonesia khususnya di partai politik. Kami komitmen untuk itu karena PSI ini adalah milik semua kader. Milik seluruh kader. Dan jika tidak percaya silakan buktikan. Dengan cara apa? Bergabung ke PSI. Tapi saya bilang di awal tadi, lihat, amati dulu. Oke. Jika oke, bergabung dengan PSI. Oke, terima kasih Bro Wir. Jadi begitu teman-teman Gemapos, diskusi kita terkait dengan ya hari ini sebuah partai yang membuat ya bisa dibilang gebrakan baru menggunakan sistem super TBK yang hari ini banyak menimbulkan perdebatan. Dan kemudian tadi sudah dijawab seperti apa detailnya, terutama dalam konteks pemilu raya. Pemilihan raya nanti di bulan Juli dari PSI. Dan banyak memang anggapan bahwa sistem ini menganggap bahwa ini menjadi gimmick politik, kemudian ada hal-hal lain di belakang itu, terlepas dari sesuatu yang sedang dicoba oleh partai PSI. Dan tadi sudah dijelaskan panjang lebar, dan semoga hal itu bisa menjawab dan ya tidak menutup kemungkinan ada respon dan tanggapan lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Bro Wirawan. Terima kasih sudah menyaksikan Gemapos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.